Selamat malam semua, selamat datang di Limitless. Yeay. Nah ini Limitless adalah program terbaru dari GP Betorsina dalam bentuk talk show. Di sini kita akan membahas seputar dunia pemuda atau pemudi, bahkan masalah yang sedang terjadi pada saat ini. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Tigor Jonathan dan rekan saya, Vanessa. kita berdua akan memandu acara pada saat ini. Nah Vanessa, kalau boleh tahu kenapa nih nama program kita Limitless? Nah, limitless itu kan artinya nggak terbatas nih. Nah, jadi dalam situasi apapun, kuasa Tuhan juga nggak terbatas dalam hidup kita. Termasuk potensi dan talenta yang kita miliki yang harus kita kembangkan dan kita kasih untuk memuliakan nama Tuhan. Gitu. Berarti contohnya adalah program yang kita buat pada saat ini. Iya, betul. Nah di episode perdana ini kita mengangkat tema bijak dalam pandemi. Kita akan membahas seputar COVID-19 dan vaksinasi. Seperti yang kita semua ketahui, pandemi COVID sudah hadir sekitar kurang lebih 2 tahun. Dan di Indonesia khususnya sudah sekitar 4 juta yang terkonfirmasi terpapar COVID-19. Untuk membahas lebih lanjut, kita udah ngundang narasumber yang berprofesi sebagai general practitioner di salah satu instansi kesehatan di Jakarta. Please welcome Dr. Gloria Leonard. Yeay! Woo! Halo dok, apa kabar? Halo, baik. Ya, puji Tuhan. Nah, dokter boleh dong sapa dulu rekan-rekan kita. Oke, halo semua. Nama saya Dr. Gloria. Saya hari ini kebetulan diundang untuk menjadi narasumber di acara Limitless ya. Ya, Oke. limitless. Nah, Vanessa kita kenalin dulu Dokter Gloria karena rekan-rekan yang ada di rumah. Tadi mungkin baru sedikit, tapi lebih jelasnya adalah Dokter Gloria adalah salah satu lulusan Fakultas Kedokteran dari Universitas Samratulangi. Nah, Dok, langsung tema kita pada malam hari ini kan bijak dalam pandemi nih. Nah, kita udah kumpulin beberapa pertanyaan nih, Dok. Yang pertama pertanyaan pembuka dulu nih, seputar COVID. Selama ini kita sudah mengenal penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Nah kira-kira apa sih dok gejala awal yang biasa muncul jika kita kena COVID-19 ini? Oke, ini hal yang paling umum ya yang bisa kita tahu. Jadi gejala awalnya biasanya itu paling umum kita tahu ada batuk, pilek, demam. Mungkin untuk beberapa hari kemudian terus ada yang namanya anosmia atau hilang indera penciuman. Terus ada juga yang kita sampai hilang rasa perasa. Jadi kita nggak bisa ngerasain apa-apa. Tapi itu tergantung orang-orangnya karena kita selalu sebut COVID itu sebagai sebuah penyakit dengan 1000 gejala. Artinya setiap orang yang kena gejala beda-beda. Ada yang mungkin tanpa gejala, tapi ada juga yang memang ada banyak gejala di situ gitu. Nah dok, kenapa sih orang-orang yang terjangkit COVID-19 ini bisa sampai kehilangan penciuman gitu atau kehilangan indera perasa? Itu kenapa tuh? Oke, untuk anosmia sendiri sebenarnya sampai sekarang belum ada penelitian yang pasti, jurnal yang pasti kenapa kok anosmia itu bisa terjadi di COVID. Tapi anosmia sendiri perlu dikasih pengertian kalau itu sebenarnya nggak terjadi hanya dalam penyakit COVID aja. Sebenarnya semua. Nah untuk kasus COVID ini kemungkinan yang beberapa jurnal bilang itu terjadinya karena ada inflamasi. Jadi inflamasi ini disebabkan oleh si virus SARS-CoV-2 ini, waktu dia masuk, kan biasanya mereka masuknya lewat mulut atau lewat hidung kan. Nah waktu lewat hidung dia menginflamasi daerah-daerah hidung terus mengganggu persarafan di situ. Kita kan bisa mencium dan bisa merasakan itu kan karena ada saraf yang membantu kan. Nah dari situ terus diinfeksi, terus terjadi inflamasi di situ, sampai akhirnya hilang rasa buat bisa nyium atau hilang indera perasanya juga kayak gitu. Nah dok, pada saat kita terkonfirmasi terpapar COVID-19 ini, kenapa tes PCR ataupun swab antigen itu melalui hidung dan mulut? Oke, kayak yang tadi saya udah sempat jelasin ya. Jadi awal masuknya COVID ke tubuh kita itu paling gampang itu sebenarnya lewat mulut sama hidung. Karena seperti yang pasti saya percaya semua juga udah pada tahu kalau misalnya COVID itu menular lewat droplet. Jadi kalau misalnya droplet itu jatuh kemanapun, droplet itu kan nggak selalu kelihatan. Droplet itu biasanya kalau kita ngomong atau kita bersin ada keluar kayak cairan-cairan atau mungkin bentuknya aerosol yang bahkan nggak kelihatan dan jatuh di mana terus nggak sengaja kita sentuh, kita nggak cuci tangan, terus kita makan, masuk tuh lewat hidung. Atau mungkin ada orang bersin di depan kita tanpa prokes yang benar, terus nggak sengaja kehirup sama kita.
Karena dia ringan kan, jadi bisa terbang untuk waktu tertentu dan jarak tertentu. Dan karena itu masuknya ke hidung sama mulut dulu. Dan yang paling gampang untuk pemeriksaan jelas lewat hidung sama mulut dulu. Kayak gitu. Oke, oke. Nah, terus juga dok kan nggak cuma orang dewasa aja nih yang kena COVID. Bayi juga sebenarnya bisa kena COVID. Nah itu gimana ceritanya bayi bisa sampai kena COVID? Gimana cara penularan COVID-19 ini memaparkan kepada si bayi? Nah terus gimana cara penyembuhan untuk si bayi ini dok? Oke, jadi pertama-tama bayi pada dasarnya sama kayak manusia dan bayi itu sebenarnya lebih rentan justru dengan orang dewasa. Bayi dan lansia itu adalah usia-usia yang lumayan rentan, terutama bayi karena belum sepenuhnya bayi itu bisa melindungi, belum punya istilahnya apa ya, belum punya imun yang sepenuhnya melindungi dia, kayak gitu. Dan biasanya bayi, terutama bayi baru lahir, penularannya itu bisa melalui jalan lahir. Waktu dia dilahirin, karena kemungkinan untuk tertelan sesuatu atau kemungkinan untuk terinfeksi sesuatu lebih gampang. Sebenarnya bukan cuma COVID sih, penyakit lain juga bisa lewat sini. Terus bisa juga karena sama kayak kita orang dewasa, karena kontak erat, terutama dari orang tuanya. Jadi misalnya mereka ketemu orang tua, si bayi ini kebetulan orang tuanya terkena COVID, terus habis itu bayi ini ketemu orang tuanya kena COVID, orang tuanya mungkin OTG, nggak tahu dia karier. Terus mereka nggak jaga prokes, karena kan biasa kan kalau di rumah nggak ada tuh yang jaga prokes. Kalau di rumah kan biasanya lepas aja maskernya, ngomong-ngomong biasa. Bayinya mungkin bukan kena dari ASI ya, karena perlu digarisbawahi ASI juga nggak nularin COVID. Jadi ASI itu nggak pernah membawa virus COVID. Tapi biasanya bayi itu ketularan dari ibunya. Karena ibunya waktu sementara menyusui ibunya ngomong mungkin, terus nggak sengaja bayinya kan di bawahnya dia ngomong atau dia bersin atau mungkin dia sambil apa, nggak jaga prokes, nggak cuci tangan dulu atau bisa kesentuh apa, mungkin bukan ibunya yang kena, tapi saudaranya sekitar yang kena, tapi ibunya nggak jaga kebersihan. Terus ke bayinya nggak sengaja terinfeksi kayak gitu sebenarnya. Jadi penularannya lebih ke situ. Dan cara penyembuhannya gimana? Kalau untuk bayi itu punya dosis yang berbeda. Bayi itu punya dosis yang berbeda sama dewasa. Ada hal-hal yang obat-obatan yang kita nggak bisa sembarang kasih ke bayi. Ada obat-obatan yang mungkin nggak terlalu direkomendasikan untuk bayi, dan saran dari saya secara pribadi, kalau misalnya ada anak di bawah umur atau terutama bayi atau bayi baru lahir yang mungkin kena tadi gejala awal COVID kayak batuk, pilek atau mungkin kelihatan lebih rewel dari sebelumnya, bawa aja ke spesialis anak karena kan mereka udah tahu nih dosis yang bagus buat bayi itu gimana. Cara penyembuhannya rata-rata sama, cuman obat-obatan yang mau dikasih pun akan diatur sebaik-baiknya sama dokter spesialis anak sendiri gitu. Oh berarti kuncinya adalah jika ibunya terjangkit COVID-19, dia masih bisa memberikan ASI kepada anaknya ini? Boleh. Jadi perlu diperhatiin gini, kalau misalnya bayi ini kondisinya belum ada gejala atau memang dites nggak ada masalah, jadi dia nggak keinfeksi, kebetulan si ibunya terkeinfeksi, sedangkan bayinya masih di bawah 6 bulan yang artinya harus masih pakai ASI eksklusif, kita bisa pakai cara kayak gini, misalnya si keluarga ibu ini bisa ada yang ngerawat si bayinya, jadi bayinya dititipkan untuk sementara waktu. Nah masalah ASI ini, it's okay, ASI-nya tetap bisa dipumping aja, karena kayak tadi saya bilang, ASI itu nggak bikin penularan, justru ASI itu adalah sesuatu yang diciptain Tuhan luar biasa buat si bayi, jadi itu personal. Tiap bayi itu kebutuhannya beda-beda dan Tuhan itu udah kasih luar biasa gitu loh. ASI ini kayak udah diformulasi sama Tuhan, si ibu A itu ASI-nya ngasilinnya sesuai sama si bayi A. Berbeda, kadang-kadang memang nggak terlalu, memang sih ASI itu sumber mineralnya banyak, tapi Tuhan itu spesifik kayak gitu. Nah jadi ada nggak sih alternatif lain selain pumping gitu dok untuk ngasih ASI ke anak? Oke, misalnya kalau misalnya ibunya nggak bisa nitipin siapa-siapa nih ya, boleh kalau ibunya mau ngasih ASI langsung, boleh. Tapi kayak tadi saya bilang, kalau bisa jaga prokesnya ya, karena misalnya kalau dia mau pegang bayinya, usahain cuci tangan dulu. Selalu pakai masker, nggak boleh lepas masker. Jangan sampai dia lepas masker, karena kan kayak tadi saya bilang penularan itu lewat droplet. Nah, cuci tangan dulu. Terus bersih-bersih dulu baru pegang bayinya. Nanti setelah pegang bayinya ditaruh lagi, terus kita mulai lagi cuci tangan lagi. Ibunya minta cuci tangan sebelum dan sesudah, tetap harus pakai masker dan usahain jangan berbicara waktu menyusui.
gitu. Tapi itu opsi lain kalau memang benar-benar nggak bisa dipisah. Tapi kalau misalnya boleh, lebih baik dititipkan aja, nanti pumping aja gitu. Berarti untuk ibu-ibu yang ada di rumah, jika terjangkit COVID-19 masih bisa memberikan ASI kepada anak-anaknya di rumah. Asal tetap patuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Iya betul sekali. Nah, Dok, selain bayi, bisa nggak sih COVID-19 ini menular ke hewan? Surprisingly bisa ya ternyata. Saya juga kaget waktu "Wah, ada harimau nih kena gitu. Iya, Ada iya. kan yang kemarin bisa. Bisa. Kira-kira kalau penularannya sendiri apa dok? Apakah dia terjangkitnya dari droplet manusia juga atau bagaimana? Oke, kalau ini saya kurang tahu ya, tapi setahu saya beberapa yang kena pertama ini adalah warga satwa yang ada di tempat-tempat kayak Suaka Marga Satwa atau kebun binatang. Yang saya tahu. Nah, kemungkinan terjadi penularan dari manusia ke hewan itu kayaknya mungkin, tapi kalau sebaliknya sih sampai sekarang belum ada penelitian pasti. Jadi kalau misalnya dari hewan ke manusia sampai sekarang sih memang belum ada penelitian pastinya ya. Jadi saya nggak bisa bilang iya pasti atau iya enggak gitu. Cuman so far kalau memang sekarang sih, kalau memang kita punya peliharaan terus kita terjangkit, tetap kita isolasi, kita sekarang nggak boleh ketemu sama hewannya sama sekali, hewan peliharaan kita. Jadi usahain buat jaga prokesnya sekarang bukan cuma antar manusia, tapi antar kita sama bahkan peliharaan kita gitu. Nah dok, virus COVID-19 ini kan banyak macam-macamnya, misalkan dari negeri ini variannya ini, dari negeri ini variannya ini. Nah varian yang lumayan familiar nih, yang lumayan terkenal, ini kan varian Delta. Kira-kira seberapa bahaya sih dok? Oke, varian Delta ini yang baru-baru ini lumayan booming ya berarti. Oke, varian Delta ini sebenarnya bisa dibilang sama aja sama yang lain. Cuman kenapa varian Delta ini lumayan gencar dibicarakan belakangan, karena varian Delta sendiri juga punya kecepatan tersendiri. Jadi dia itu infeksinya dan multiplikasinya lebih cepat daripada virus varian lain kayak gitu. Oh gitu, oke. Nah dok, misalkan sudah terpapar COVID-19, terus orang ini sembuh. Kira-kira efek setelah COVID itu apa sih dok? Apakah ada penurunan imun kah? Atau misalkan ada, kayak saya pernah dengar waktu itu misalkan ketika orang yang sudah sembuh, fungsi dari si paru-parunya ini kurang. Atau mungkin bagaimana, karena menjadi rancu nih karena belum ada yang relevan yang kita dengarin langsung dok. Kira-kira bagaimana? Oke, untuk after COVID-nya ya berarti kalau misalnya kita udah kena. Ini balik lagi ke tubuh manusia masing-masing ya. Jadi ada orang-orang dengan mungkin imunnya bagus atau pertahanan tubuhnya lebih baik dan dia sembuh total. Jadi kesembuhan ini bisa dibilang sembuh sempurna ataupun nggak sempurna. Nah kalau misalnya dia sembuh sempurna, kayak beberapa kasus misalnya, kasus-kasus orang OTG, kan ada juga yang OTG ya, jadi otomatis dia nggak ngerasain apa-apa dari awal sakit sampai sembuh, sampai PCR-nya negatif, it's okay, semua fine-fine aja. Nah tapi beda kalau misalnya mereka ada gejala ringan, mungkin kalau orang-orang gejala ringan, beberapa ada yang ngalamin ringan sedang berat, ada beberapa ngalamin long COVID kalau pernah dengar. Nah long COVID ini terjadi ya karena itu tadi penyembuhannya nggak sempurna. Istilahnya kayak gini, kayak tadi Jo bilang, ada misalnya udah sembuh tapi masih ada di paru-paru. Nah itu kasusnya kayak gini. COVID sendiri itu kan virus masuk, dia inflamasi, dia dia menginfeksi seluruh tubuh. Nah kalau dia udah infeksi seluruh tubuh, dia akan ganggu organ-organ lain juga. Artinya walaupun dia virusnya hilang, tapi organnya kita tuh udah ada masalah. Atau tubuhnya kita udah bermasalah. Nah untuk orang yang penyembuhannya cepat, udah selesai itu sudah selesai. Tapi ada beberapa orang atau sebagian orang yang bahkan ngalamin yang kita sebut long COVID ini. Ya karena penyembuhannya nggak sempurna. Artinya misalnya orang ini kejangkit COVID, terus terjadi bronkopneumonia karena COVID ini. Atau kita sebut infeksi di paru-paru. Yang biasa kita lihat ada flek-flek putih di paru-paru itu. Nah itu kita sebut, kalau nggak pneumonia biasanya bronkopneumonia, nanti tergantung dari dokter spesialis penyakit dalam atau spesialis paru, setelah mereka lihat hasil ronsen gimana atau dokter-dokter di IGD mereka lihat ronsen gimana, mereka bisa kasih nih, oh ada bronkopneumonia atau ada pneumonia di situ. Nah setelah itu sembuh, setelah virusnya mati semua di dalam tubuh, PCR negatif, belum tentu
si pneumonia dan bronkopneumonia ini sembuh. Artinya kita harus lakuin pengobatan lebih lanjut buat bronkopneumonia atau pneumonia itu sendiri. Jadi tetap ada pengobatan yang harus kita lanjutkan supaya mereka bisa, pasien-pasiennya bisa sembuh sempurna. Artinya kita tetap harus awasin. Mungkin COVID-nya sembuh, tapi penyakit lainnya gimana? Makanya kan ada beberapa kasus yang lalu-lalu mungkin kita pernah dengar beberapa orang, COVID-nya udah negatif, tapi diizinkan dipanggil Tuhan karena mungkin karena sakit yang lain. Ya, benar. Penyakit yang lain. Nah dok kan kita ngebahas soal COVID-19 ini kan kita udah sering dengar yang namanya badai sitokin tuh dok. Boleh dijelasin sedikit gak badai sitokin itu kenapa, apa gitu? Oke, badai sitokin ya. Jadi kita harus kenalin dulu. Sitokin itu sebenarnya adalah protein yang memang Tuhan kasih di dalam diri kita. Fungsinya dia itu supaya dia kasih komunikasi antar sel. Di mana tubuh kita kan perlu tahu nih, oh ini perlu diserang atau ini nggak perlu diserang, kayak gitu. Nah dia kasih komunikasi. Sitokin ini komunikasiin ke sel-sel kita. Nah, kenapa bisa terjadi badai sitokin? Saya umpamain gini ya. Jadi badan kita itu medan perang. Badan kita itu medan perang, terus sitokin ini itu tentaranya kita. Terus si COVID-nya ini musuhnya kita. COVID masuk, sitokin ini tahu, oh ini harus diserang nih. Nah, ini berhubungan langsung sama viral load-nya kita. Seberapa banyak sih inflamasi yang terjadi dalam tubuhnya kita. Nah, semakin COVID ini kan kalau jumlahnya dikit, kita logika sama-sama, kalau misalnya jumlah infeksi yang masuk sedikit, terus habis itu sitokin yang dikeluarin, tubuh kita pasti keluarnya juga, istilahnya untuk merangin juga sedikit. Kerusakan yang terjadi juga sedikit, betul? Nah, kalau misalnya yang terjadi adalah musuhnya banyak, terus otomatis tubuh kita akan tahu, kita harus keluarin tentara banyak nih, kita harus lawan mati-matian nih, kayak gitu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah, efek sampingnya adalah, ada nih medan perangnya kita itu rusak. Jadi sel-sel di sekitar kita ikut rusak di situ. Nah, dari situ akhirnya terjadi badai sitokin, karena sitokin ini justru malah jadi sitokin yang makin banyak, inflamasi yang banyak, sitokinnya juga makin gila-gilaan, akhirnya tubuh kita juga ikut, istilahnya terseok-seok gitu kan. Jadi akhirnya jadilah badai sitokin, karena yang rusak bukan cuma si COVID doang, sampai sel-sel kita ikut rusak. Jadi makanya bisa nyerang organ-organ manapun, apalagi untuk orang-orang yang punya komorbid pemberat, itu akan lebih berat daripada yang lain. Tapi kan kita tahu kalau nggak semua orang tuh terkena badai sitokin kan ya dok ya. Nah itu kenapa ada orang yang bisa sampai kena, ada yang enggak gitu? Oke, kenapa bisa sampai kena sama enggak, itu balik ke tubuh tadi sih sebenarnya. Sama kayak untuk negara maju misal, ini untuk negara maju dan orang negara berkembang, kalau misalnya ada perang, mana duluan yang pulih? Orang dengan negara maju, karena negara maju itu punya istilahnya pertahanan mereka lebih baik lah daripada negara-negara berkembang. Artinya mereka lebih mampu buat memperbaiki negara mereka. Nah, sama juga sama tubuh kita. Balik lagi, apakah balik lagi ke kekuatan imunitas kita, atau balik lagi kasih karunia sebenarnya. Karena sometimes itu juga keajaiban, tiba-tiba orang yang udah gila-gilaan kena, yang mungkin diprediksi, oh ini mungkin nggak akan selamat nih, tiba-tiba selamat, kayak gitu. Oke. Nah dok, tadi kan kita udah berbicara tentang COVID-19 dan juga bahkan efek sesudahnya ataupun badai sitokin tadi. Nah kira-kira untuk mencegah penularan virus corona itu gimana sih dok? Oke, untuk pencegahannya jelas, udah dijelasin ya, kalau misalnya kita harus patuhi prokes yang ada, ya kita pakai masker. Sekarang masker yang disaranin masker biasa, masker medis dipakai di dalam, di luar pakai masker kain. Nah terus habis itu ada juga kalau kita mau pakai KN95 juga boleh. Pokoknya disaranin untuk selalu pakai masker kemanapun. Terus sampai sekarang masih juga dikasih pemberitahuan kalau kita harus jaga jarak antara satu sama yang lain. Tetap hindari kerumunan orang yang terlalu banyak, hindari pertemuan-pertemuan yang terlalu banyak orang, karena sampai sekarang kita nggak tahu kan siapa bawa siapa, masih ada yang OTG juga. Terus habis itu bisa juga tetap jaga kebersihan, rajin cuci tangan tuh penting, cuci tangan 6 langkah sesuai dengan standar WHO. Terus kalau misalnya nggak bisa cuci tangan pakai air sabun, sekarang ada hand sanitizer, coba aja bawa hand sanitizer kemana-mana, jadi kita bawa buat dikit-dikit cuci tangan lah, sekali-kali untuk jaga kebersihan sendiri kan, kayak gitu. Nah kita kan tadi udah ngebahas soal COVID itu sendiri, udah ngebahas cara mencegah penularannya, terus kalau gitu
kita mau move on nih ke pola hidup seperti apa yang kira-kira memperparah si COVID-19 ini? Sebenarnya pola hidup kayak apa yang memperparah nggak pasti ya. Ini masih juga sesuatu yang nggak pasti sebenarnya. Cuman mungkin yang memperparah adalah yang tadi, orang-orang yang nggak bisa jaga prokes. Orang-orang yang mungkin acuh nggak acuh. Kayak kadang-kadang itu adalah orang-orang yang egois, yang dimana ini menurut saya pribadi, orang-orang yang acuh nggak acuh sama prokes ini adalah orang-orang yang egois, karena dia nggak mikir, seandainya bukan dia yang kena, apakah dia bisa memastikan kalau keluarga atau orang-orang yang disayangi itu nggak kena juga, kayak gitu istilahnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang nggak peduli sendiri, nggak peduli diri sendiri dan nggak peduli lingkungan inilah yang kadang-kadang rasanya apa ya? Rasanya kayak bisa menyebabkan kayak gitu, kayak kemarin lonjakan-lonjakan yang terjadi itu kan gara-gara orang nggak patuh prokes. Atau untuk yang lain-lain mungkin orang-orang dengan kebiasaan yang males-malesan atau kebiasaan makan makanan yang nggak sehat atau yang kotor juga bisa lebih gampang terjangkit, tapi itu nggak pasti juga. Tapi yang paling penting adalah jaga prokes sih, sedangkan yang jaga prokes aja masih bisa kena, apalagi yang nggak jaga kayak gitu. Oke. Nah kalau soal jaga pola makan atau olahraga itu ngaruh nggak sih dok untuk mencegah COVID-19 itu terpapar ke manusia? Untuk mencegah secara pastinya nggak pasti, nggak ada yang pasti. Karena memang kenyataannya kalau misalnya kita sama-sama lihat ada orang-orang yang udah jaga gila-gilaan tapi masih kena. Ada orang yang olahraga gila-gilaan masih kena. Salah satu contoh paling gampang deh, salah satu pesohor Indonesia ada yang kena kan. Padahal dia olahraga juga luar biasa kayak gitu. Cuman itu nggak pasti. Dan sebenarnya penularan COVID ini itu kayak pick random gitu. Nggak semua orang yang dengan prokes buruk, walaupun sedikit, itu kena. Tapi nggak semua juga dengan prokes sudah gila-gilaan ketat, itu nggak kena, nggak kayak gitu. Dan tapi perlu digarisbawahin, dengan kita jaga prokes, dengan kita coba hidup sehat, hidup yang ubah pola makan, pola istirahat kita, ubah pola hidup kita untuk jadi lebih baik, itu membantu paling enggak. Membantu, mengurangi kemungkinan kita untuk kena. Terus salah satunya juga sekarang udah marak banget tuh vaksin. Di mana-mana ada vaksin. Sekarang pemerintah Indonesia dengan baik hatinya udah nyediain nih vaksin buat orang umum ataupun untuk tenaga kesehatan yang ada. Dan itu kan perlu juga kan dipakai. Nah menurut dokter COVID-19 ini kedepannya bakal kayak gimana nih dok? Kedepannya bakal kayak gimana ya? Ini balik lagi ke semua orang sebenarnya. Karena COVID-19 itu saya nggak bisa bilang, oh ya mungkin tahun depan hilang, nggak tahu sih, by his grace aja ya kalau misalnya hilang. Cuman kita sama-sama berharap ke depannya akan semakin baik karena belakangan kita udah lihat titik pencerahan dan puji Tuhannya angka penularannya itu udah mulai turun. Nah tapi ini akan kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita longgar nggak nih? Istilahnya dengan kita, oh udah turun, terus kita enak-enakan, pergi seenak-enakan, nggak jaga prokes dan lain-lain. Terus nanti one day bakalan kayak kemarin tiba-tiba ngelunjak lagi gitu. Kayak manusia itu kan cenderung kayak gitu ya. Kayak udah kelamaan nih kayak gini, udah kelamaan nih istilahnya kita dikekang. Kita yang biasanya bebas tiba-tiba di penjara nih. Terus baru lepas, akhirnya kita kurang berhikmat dalam mencapai sesuatu. Kita dalam melakukan sesuatu kita nggak pakai hikmat. Terus akhirnya kita seenaknya sendiri, lepas masker di mana-mana. Nggak sembarangan ngomong-ngomong ketemu orang lah, terus ketemu orang ngumpul-ngumpul rame-rame, kita nggak tahu ternyata di situ bisa jadi klaster baru lagi. Dan kalau misalnya kita ketemu orang-orang yang ternyata orang-orang Indonesia ini adalah orang-orang yang setelah ini menjaga prokesnya dengan baik dan mengikuti anjuran yang ada, anjuran pemerintah yang ada, maka untuk kedepannya mungkin COVID akan jadi sangat turun. Dan kalau misalnya soal vaksin lagi, kalau misalnya vaksinnya sudah mencapai target yang dimau, mungkin angkanya juga udah akan turun gitu. Cuman kalau misalnya masih banyak yang nggak mau, masih banyak yang pilih bodo amat lah sama kayak gitu, terus nggak mau vaksin dan lain-lain, aku juga nggak yakin ke depannya bakalan kayak apa gitu. Nah dok, sekarang kita bicara soal vaksinasi. Nah tadi kan udah singgung soal vaksinasi juga kan. Nah kira-kira menurut dokter nih, yang terjadi di masyarakat adalah di Jakarta sendiri kan vaksinasi sudah lumayan banyak nih dok. Bahkan Betul. dari anak-anak yang umur 12 sampai 17 sudah bisa vaksinasi. Cuman
hanya bisa dapat dosis Sinovac ya dok ya? Iya, tergantung kesediaannya sih, ya betul. Nah, kira-kira kenapa sih dok orang-orang tuh kayak membanding-bandingkan bahwa Astra ini lebih baik daripada Sinovac atau bagaimana menurut dokter? Oke, untuk pembandingannya ya, sebenarnya memang beredar nih, emang ada penelitiannya. Oh, ini efikasinya lebih bagus, si A lebih bagus daripada si B lebih bagus daripada si C. Oh, si D lebih bagus lagi ternyata gitu. Nah, itu yang mempengaruhi kita. Tapi perlu digarisbawahi, semua itu sama aja. Saya secara pribadi, Sinovac itu saya baca-baca efikasi paling rendah dibandingin yang lain. Tapi balik lagi, puji Tuhannya sampai sekarang saya nggak pernah kena gitu. I mean kayak ya itu anugerah yang saya dapatkan. Kayak saya nggak bilang karena imun saya bagus, enggak. Saya nggak bilang karena saya udah jaga mati-matian juga enggak kayak gitu. Saya bilang itu anugerah sebenarnya. Karena saya berusaha jaga semaksimal saya. Saya melakukan apa yang jadi tugas saya. Saya jaga prokes saya memang benar-benar atur harus gimana dan seperti apa. Tapi selebihnya memang saya serahin ke Tuhan dan puji Tuhannya sampai sekarang nggak kena gitu. Tapi kenyataannya kayak gitu, jadi nggak bisa dibilang juga kalau misalnya Sinovac efikasi paling rendah nih, nggak bagus, nggak bisa bilang gitu juga. Karena kenyataannya banyak juga orang yang setelah vaksin Astra ternyata kena. Kayak gitu, Astra, terus jadi saran dari saya jangan pernah membanding-bandingkan antara vaksin yang satu sama yang lain. Kalau misalnya kita udah dapat, misalnya udah terlanjur dapat Sinovac atau Sinopharm, jangan panik, nggak masalah. It's okay, yang penting kayak saya bilang tadi, semua itu tuh tetap harus dijaga. Lakuin tugas kita, lakuin apa yang menjadi tugas kita untuk menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita. Selebihnya serahin ke Tuhan. Kayak gitu. Vaksin ini udah sangat membantu, vaksin apapun mau jenis A, B, C, D, entah itu mungkin Sinovac, Sinopharm, Astra, mungkin sekarang baru masuk Pfizer atau Moderna yang udah ada, yang udah diterima sama tenaga medis, itu semua sama aja, tujuannya sama, untuk ngelindungin kita. Membantu tubuh kita supaya tubuh kita tahu, oh ini loh yang namanya si corona gitu, ini loh yang namanya virus SARS-CoV-2 ini gitu. Oke. Nah terus nih dok, kalau misalnya ada kasus orang ini ternyata pernah kena virus corona gitu kan, tapi dia nggak tahu tuh kalau dia kena, tapi dia udah ngelakuin vaksin 2 dosis. Nah apakah ada efek ke depannya? Enggak sih, justru saya baru-baru baca untuk orang-orang yang pernah kena atau kita sebut penyintas ya di sini, kita sebut penyintas. Orang-orang penyintas yang terus dia vaksin, justru antibodi yang terbentuk itu lebih daripada orang-orang yang bukan penyintas. Jadi baik itu vaksin apapun, antibodi kan, jadi setelah vaksin kita kan terbentuk antibodinya. Nah si antibodi si penyintas ini justru lebih besar daripada antibodi orang-orang yang bukan penyintas. Kayak gitu, tapi balik lagi ya, itu tetap ngelindungin kok, mau antibodinya seberapa pun. Jadi jangan panik, jangan, antibodi gue cuma segini nih gitu, nggak masalah. Nah dok, kalau tadi kan yang dibahas sudah vaksin dosis kedua. Kalau misalkan ada kasus lagi nih, misalkan dia AstraZeneca selama penantian untuk mendapatkan dosis kedua, itu kan 3 bulan. Ya, betul. Misalkan dalam masa penantian itu, orang tersebut ternyata terjangkit COVID-19 ini. Nah kira-kira apakah dia harus ulang lagi dari dosis pertama, atau dia tetap bisa terima dosis kedua? Oke, sekalian saya jelasin ya. Jadi untuk orang-orang yang habis kena COVID, kan biasanya kalau ditanyain nih waktu di screening dulu awal-awal, kalau habis kena COVID itu biasanya disuruh tunggu sekitar 2-3 bulan setelah dinyatakan negatif baru boleh vaksin, betul? Nah sebenarnya seandainya kita baru negatif hari ini terus besok atau kapanpun dengan asalkan kondisi tubuhnya baik kita mau vaksin itu it's okay. Cuman balik lagi karena ketersediaan waktu itu, dulu itu ketersediaan vaksin yang masih sangat terbatas. Jadi makanya dikasih 3 bulan supaya diutamakan dulu orang-orang yang belum pernah terjangkit supaya divaksin. Karena orang-orang yang sudah pernah terjangkit ini udah punya antibodinya. Istilahnya kalian punya nilai plus untuk menghadapin pandemi ini. Sedangkan orang-orang yang belum pernah kena itu, mereka belum ada antibodi sama sekali gitu kan. Jadi makanya diduluin mereka. Jadi sebenarnya untuk vaksin seterusnya kayaknya bisa dilanjutin ya harusnya. Jadi harus bisa dilanjutin dan mungkin nanti akan sebenarnya balik lagi ke tempat screeningnya masing-masing. Terang aja nanti kan sebelum divaksin pasti ada screeningnya. Nah si screeningnya ini yang akan petugas screeningnya akan nentuin apakah perlu ditunda atau bisa dilanjutkan kayak gitu. Biasanya sih yang penting kondisi tubuhnya bagus ya. I mean
kayak nggak ada batuk, pilek, demam, udah nggak ada. Jadi bisa divaksin. Kalau masih ada, walaupun udah negatif, biasanya nggak boleh. Nah dok, kita kan lempar pertanyaan juga nih untuk rekan-rekan yang ada di rumah. Kebetulan kita menerima beberapa pertanyaan, salah satunya adalah, jadi kasusnya ada seorang, dia baca dari salah satu berita, dari salah satu artikel, bahwa artikel itu menyatakan nanti bakal ada COVID-22. Nah kira-kira gimana sih dok cara kita menenangkan diri supaya kita bisa tahu nih nanti mau seperti apa ke depannya gitu? Oke, saya sendiri kaget ya waktu, COVID-22 belum lewat nih 2021 udah ada 22. Cuman kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin betul, mungkin enggak. Jadi kita nggak bisa, oh iya siap-siap nih, siap-siap boleh. Tapi kayak saya bilang tadi, semua orang itu Tuhan itu kasih kita hikmat. Tuhan itu kasih kita kebebasan sebenarnya. Nah, kenapa saya akan bahas sendiri ya. Jadi tentang stress management. Kita biasanya orang-orang dengan terima berita-berita gini, itu akan ngalamin yang namanya stres. Bisa sampai stres itu kalau berkelanjutan jadi kecemasan, jadi depresi. Nah, itu yang terus-terus tuh yang ada. Kita terima berita sana sini yang nggak tahu kebenarannya gimana, yang nggak tahu kita bisa validasinya dari mana, yang kita nggak tahu bahkan. Kayak misalnya kasus ini, kita nggak pernah tahu kan ini bakalan terjadi apa enggak, karena 2021 pun belum lewat. Tapi kita udah terlanjur terima semua informasi tanpa kita screening, akhirnya menyebabkan kita stres. Stres sendiri itu sebenarnya wajar. Kita dikasih emosi, kita dikasih stres sama Tuhan, kita dikasih kecemasan sama Tuhan, itu wajar. Itu kayak dalam tanda kutip, itu kayak bell buat kita. Ring on, oke, kamu boleh cemas karena ada COVID, tapi jangan sampai kecemasanmu, jangan sampai stresmu itu mengambil alih seluruh kehidupanmu. Maksud saya, jangan sampai semua itu ngambil alih hidupmu. Kamu jadi panik, jadi semua, sampai kamu lupa. Jangan sampai kamu lupa tugasmu itu apa. Kamu tuh nggak bisa kontrol COVID-nya. Kita nggak bisa kontrol, kita bakalan kena atau nggak bisa. Itu tuh nggak sama sekali nggak bisa dikontrol. Tapi kita bisa kontrol apa yang harus kita lakukan. Kita bisa kontrol, aku harus ketemu sama siapa aja. Aku kira-kira aku harus makan model apa aja. Oh aku harus rajin olahraga nih, kita bisa kontrol yang itu. Tapi soal COVID kita nggak bisa kontrol. Kita kan udah dikasih hikmat nih sama Tuhan. Jangan semua berita kita ambil. Saran dari saya, jangan semua berita langsung diterima mentah-mentah. Karena kenyataannya adalah stres ini benar-benar meningkat karena ada COVID. Stres kecemasan ini benar-benar meningkat karena ada COVID. Nah, saya akan balikin lagi karena ini ranahnya juga sama-sama semua anak Tuhan. Jadi jangan lupa di balik kecemasan kita, di balik stresnya kita, itu masih ada Tuhan loh. Kita tuh serahin semua ke Tuhan. Tuhan itu kasih kita hikmat. Oke, kita tuh disuruh beriman. Kita tuh disuruh lakuin apa yang jadi tugas kita. Selebihnya semuanya kasih ke Tuhan gitu loh. Jadi udah semua nih, kita udah lakuin tugas kita, ya udah semua serahin ke Tuhan. Kalau misalnya emang Tuhan izinin kita kena, ya berarti Tuhan tahu kita mampu. Kalau misalnya Tuhan bilang ini amit-amit, tapi Tuhan bilang waktunya habis, ya udah berarti kita selesai dengan kemenangan gitu loh dari Tuhan. Kalau Tuhan kasih ini, oke, kamu kena dulu ya. Mungkin ada pelajaran yang kita harus ambil. Mungkin ada sesuatu, kadang-kadang kita perlu koreksi diri juga. Oh mungkin ada sesuatu yang salah ya, gitu. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai stres sama cemas itu bikin kita lupa apa sih yang harus kita lakuin gitu. Kadang-kadang orang tuh terlalu stres, terlalu cemas sampai justru memperburuk keadaan. Karena di pelajaran saya sendiri ya, di pelajaran kedokteran tuh ada yang namanya psikosomatis. So dari terlalu cemas, depresi, terlalu semua dipikirin-pikirin justru bikin imun kita drop. Justru bikin kita sakit sana sini, sakitnya aneh-aneh gitu. Kadang-kadang bahkan ada kasus-kasus yang aku batuk pilek nih, jangan-jangan COVID, ternyata nggak COVID. Kayak gitu kan istilahnya. Jadi untuk manajemennya sendiri, pertama tenang dulu, jangan semua berita diambil, jangan semua informasi ditelan mentah, nggak boleh. Nggak boleh, kita tuh diajarin bener-bener harus jadi orang yang berhikmat. Jadi kita pilih dulu, kita cari tahu kebenarannya. Kalau misalnya kita orang awam, cari tahu lah. Misalnya ada kerabat atau ada teman yang dokter atau ada yang mungkin dokter spesialis yang lebih tahu. Boleh tanya ke mereka. Atau mungkin sekarang kan banyak
internet yang bisa kita cari. Tapi kalau misalnya cari di internet sekarang agak rancu ya. Jadi kalau misalnya mau cari mungkin bisa cari di jurnal-jurnal yang memang sudah divalidasi kayak gitu. Jadi so far yang penting aman sih. Terus deketin diri ke Tuhan itu sesuatu yang penting, bener-bener penting. Iya. Nah dok, ini kan adalah pandemi pertama dokter nih sebagai seorang dokter umum. Nah kira-kira perasaan dokter gimana sih? Ditambah lagi mungkin banyak rekan-rekan dokter yang berguguran. Oke, I was panic sih sebenarnya. Awalnya aku panik banget. Awalnya aku pernah jadi di posisi yang takut kemana-mana, aku takut mau ngapa-ngapain. Tapi aku sadar tiba-tiba kayak aku bahkan sempat takut mau balik ke IGD. Karena kan aku harus tugas waktu itu kan. Sempat aku takut balik ke IGD sampai aku berencana mau nunda buat mulai waktu itu buat internship. Cuman terus kayak diingetin, kamu ngapain khawatir kayak gitu. Kayak dapat support dari sana sini dan aku sendiri kayak diingetin, kamu ngapain khawatir, toh semua tuh udah disiapin buat kamu kayak gitu. Terus waktu itu emang aku ada langkah iman tersendiri dan bener-bener akhirnya aku dijeblosin nih, saya kayak Tuhan jeblosin aku, kamu di sini aja gitu. Beneran aku masuk IGD dan IGD-nya tuh pasien COVID-nya banyak. Awalnya aku panik, lama-lama kayak oh ternyata gini ya. Justru aku sebenarnya dikasih pengertian sih, kayak tadi aku bilang, aku lakuin tugasku, aku jaga apa yang harus aku jaga, aku lakuin kalau kebersihanku semua aku jaga baik-baik, tapi selebihnya aku balikin lagi. Jadi bener-bener aku mulai mikir nih, mulai logikanya harus dijalanin. Oke, aku lakuin ini, aku kebersihanku aku jaga bener-bener di dalam situ. Aku masuk ke rumah sakit, aku ya pakai prokes sesuai yang ada. APD yang aku gunain ya sesuai. Mungkin kadang-kadang kecolongan, kayak misalnya, oh aku harus RZP atau resusitasi pasien yang ternyata positif dan aku nggak tahu dia positif dan aku cuma pakai APD level 2. Ya udah mau apa gitu kan istilahnya. Kayak ya udah, habis itu aku cuman Tuhan ya udahlah Tuhan, kayak Tuhan aja yang ngelindungin. Aku sampai ngomong kayak gitu sebenarnya. Kayak Tuhan aja pokoknya ngelindungin lah, aku yang penting udah jaga dan tujuanku di situ adalah nolong. Tujuanku di situ ya ini tuh nyawa gitu loh Tuhan. Jadi ya udahlah Tuhan, aku bener-bener I surrender gitu loh. Kayak aku berserah banget gitu. Cuman justru aku ngucap syukur. Aku ngucap syukur sejujurnya karena aku jadi dokter dan aku diizinin ada di tengah pandemi ini. Pada akhirnya aku ngucap syukur karena ternyata dari aku tuh bisa nolong banyak orang dan secara duniawinya di saat orang lain susah cari kerja, aku dapat kerja. Secara pribadi, aku ngucap syukur karena aku masih dipakai Tuhan. Aku dipakai Tuhan buat nolongin banyak orang. Walaupun hujatan awal-awal kan kita sempat ditolakin di mana-mana kan, kayak ih dokter hati-hati nih ketemu dokter gitu. Cuman puji Tuhannya aku dapat support yang luar biasa dari orang sekitarku, dari sahabat-sahabatku, dari orang tuaku, dari keluargaku, semua bener-bener support aku luar biasa. Jadi aku bener-bener feel justru aku grateful banget. Aku jadi dokter di tengah pandemi, walaupun aku sedih beberapa guru besarku, beberapa sejawatku harus terpaksa gugur gara-gara ini. Ya maksudnya Tuhan ini tuh masih muda kok kayak gini gitu. Cuman ya dalam setiap apapun yang terjadi, maksudnya Tuhan tuh kasih pencerahan tersendiri gitu loh. Tuhan kasih nggak apa-apa, ya udah, yang penting kamu jalan aja, nggak apa-apa. Nanti kamu dalam setiap langkahmu kamu akan mengerti. Dalam setiap langkahmu kamu akan ngerti kenapa kok kamu harus ngalamin ini gitu. Kenapa kok kamu harus dapetin hal ini gitu. Kenapa kamu harus ngalamin ini dan memang bener-bener itu cepat atau lambat setiap langkah yang diambil, setiap hal yang terjadi itu aku tahu, oh ini tuh karena ini. Oh Tuhan mau aku ini tuh supaya A terjadi. Oh aku mau ini, Tuhan mau aku bikin ini tuh supaya orang lain terberkati kayak gitu. Oke. Nah, dari tadi kan kita udah nanya-nanya mulu nih, apa itu COVID, vaksin segala macam. Boleh nggak dokter sharing sedikit pengalaman menarik apa selama pandemi ini dalam menangani pasien gitu? Pengalaman menarik ya. Pengalaman menarik dalam menangani pasien. Yang paling menarik itu sebenarnya semua sih, apalagi terutama waktu di IGD sih. Karena sekarang aku udah di klinik ya. Waktu di IGD pengalaman menariknya tuh banyak sebenarnya. Cuman kayak misalnya aku terpaksa harus ngadepin yang tadi aku udah cerita. Aku sempat ngomong. Aku terpaksa kayak kadang-kadang ada di sebuah dilema di mana ini harus cocok di RJP nih, terus kamu gimana? Sedangkan
Kayak misalnya APD yang harus dipakai untuk orang-orang waktu itu, kalau IGD itu biasanya kita kan harus screening awal kan, screening awal untuk yang orang-orang suspek ataupun bebas. Jadi kira-kira dia suspek atau enggak. Nah misalnya orang-orang suspek nih, kan untuk pakai APD level 4 itu butuh waktu yang lumayan panjang. Dan di IGD kita tuh cuma pakai APD level 2. Terus tiba-tiba orang ini suspek, terus dia butuh cepet-cepet di RCP gitu. Kadang-kadang dilema, kalau nggak di RCP, nggak ada yang berani masuk. Kalau nggak ada yang berani masuk, orang ini nggak selamat. Kalau misalnya kita masuk, kita juga bisa nggak selamat dalam tanda kutip. Maksudnya kita juga bisa nggak selamat nih dari sini. Cuman ya itu tadi aku bilang kayak ya udahlah Tuhan, mau gimana lah, ini manusia nyawa gitu loh. Ini toh ciptaanmu juga gitu kan. Ya udah kadang-kadang masuk. Menarik sih karena dengan COVID ini tuh banyak hal dilema-dilema yang sesimpel-simpel itu yang harus kita ambil secara cepat gitu. Kalau terus habis itu gimana kita cara menghadapin keluarga. Bahkan kalau kita sendiri, saya pribadi, kalau misalnya keluarga saya sakit, saya panik. Saya benar-benar panik. Saya lebih panik keluarga saya sakit daripada saya sendiri yang sakit. Benar-benar panik. Dan di saat panik itu, biasanya orang itu ngomong nggak difilter. Jadi tahu kan kalau keluarga pasien, kondisi panik dan lain-lain, ngomong tuh kadang-kadang ke kita nggak difilter. Ngomong ke kita tuh, wah bener-bener marah-marah, semua mau cepet banget. Sedangkan kadang-kadang bukan kita nggak mau cepet, tapi karena memang kondisinya nggak memungkinkan buat kita cepet kayak gitu. Kayak misalnya ada hal-hal yang, ini ruangan full gimana dong gitu. Jadi kita kayak, yang menarik tuh ya cara komunikasiku ke keluarganya gimana, terus cara penerimaanku gimana, cara aku tetap calm, gimana cara aku tetap harus tenang. Oke, aku tenang waktu aku ngadepin ini nih, manusia-manusia kayak gini nih. Manusia-manusia yang marah-marahin tanpa mikir, aku tuh udah capek loh semalaman di sini gitu. Nggak mikir, tapi ya aku mikir kayak aku memposisikan gimana, aku memposisikan diri kayak kalau aku di posisi mereka gimana. Kalau misalnya mereka sakit, kalau misalnya keluarga aku yang sakit gimana? Aku mungkin juga akan kayak gitu. Aku pengen yang terbaik buat keluargaku. Jadi itu yang aku ambil. Kadang-kadang lepas sih. Kadang-kadang aku juga lepas. Kadang-kadang kesel banget kayak jadi jutek. Tapi nanti balik lagi kayak kadang-kadang aku take step buat Pak maaf ya. Kalau misalnya kata-kata saya menyinggung kayak gitu. Tapi tenang dulu biasanya gitu. Sampai dulu dokter-dokter IGD ku tuh tahu aku tuh calmer orang. Jadi aku tuh bener-bener menenangin orang. Bahkan aku nenangin mereka kalau mereka udah kebakaran jenggot, kayak Gloria tuh penenang ya gitu. Kayak yaudah aku tenangin, udah dok gitu. Kadang-kadang dia udah marah-marah nih, si dokter A marah-marah ke pasien. Pak ini gini-gini, itu saya yang kayak, Pak udah ya tunggu dulu gini, saya gitu. Terus habis itu dia ketawa, dokter ini baru kayak sadar, aduh udah galak banget gitu. Itu sih yang menarik sebenarnya. Kalau mau dijabarin satu kasus, kayaknya banyak banget, tapi yang buatku menarik adalah gimana cara aku bisa komunikasi sama orang-orang gitu, gimana cara aku melihat sudut pandang baru sebenarnya, cara aku melihat sudut pandang baru di pandemi ini, kayak gitu. Nah dok, untuk yang terakhir nih, tadi kan kita udah bahas stress management. Kira-kira untuk closing statementnya menurut dokter, bijak dalam pandemi nih gimana nih dok? Oke, bijak dalam pandemi itu kita boleh beriman ya. Kita boleh beriman, oke Tuhan yang lindungi. Tapi untukku iman tanpa perbuatan itu mati, kita semua tahu. Jadi ya jadilah orang yang berhikmat gitu loh. Kalian punya iman, kalian percaya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, di balik kepercayaan kalian itu harus ada sesuatu yang diproyeksikan ke dalam kenyataan. Artinya kalau kalian percaya Tuhan Yesus ada, ya jadilah orang yang berhikmat buat lakuin apa yang jadi tugas kita. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang berhutang budi. Nggak pernah Tuhan Yesus itu berhutang budi. Tapi jangan lupa Tuhan Yesus tuh juga nggak suka kalau kita tuh nggak berhikmat. Tuhan Yesus tuh juga nggak suka kalau misalnya kita tuh cuman oh ya udah istilahnya jadi orang Kristen abal-abal. Tuhan tuh juga nggak suka gitu. Berkat kita akan mengalir tanpa henti kalau misalnya kita lakuin tugas kita percaya ke Tuhan dan kita lakuin apa yang jadi bagian kita. Tapi kalau misalnya kita nggak lakuin bagian kita, berkat itu juga akan otomatis ketutup buat kita. Itu sih kalau dari aku. Oke, sepertinya sudah semuanya nih terjawab pertanyaan dari... Udah banyak banget kita Betul. ngobrol-ngobrol ya. Sayang banget Vanessa, karena pertanyaannya semua sudah kejawab sama dokter. Iya. Sepertinya kita harus mengakhiri talk show kita pada saat ini. Iya.
Untuk teman-teman yang ada di rumah, kita bakal kembali lagi di talk show selanjutnya. Kita akan kembali lagi di minggu-minggu berikutnya. Ya pastinya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Betul. Jadi untuk teman-teman semua tetap stay tune di YouTube channel ini. Kita akan berikan obrolan-obrolan menarik seputar pemuda-pemudi ataupun masalah yang sedang terjadi pada saat ini. Saya Tigor Jonathan. Saya Vanessa. Dan saya Dr. Gloria. Sampai jumpa di Sampai Limitless. jumpa di episode berikutnya.